5M baru spek purba aja dia bisa begitu. Masa deh kacau. Tunggu musilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Kembali lagi bersama podcast Si Muka Rata. Nah hari ini teman-teman super happy banget kak karena bintang tamuku ini gila kaks. Rencana ini awalnya tadi perjanjianku sama Ba'da Duhur, tapi deh kapan baru datang? Ba'da Maghrib, saking sibuknya itu toh. Nggak tahu kenapa ganti jadwalnya Ba'da Maghrib. Nanti beritanya tuh apa alasannya teman-teman. Nah tadi juga tanya kak, mau datang asal ada satu syarat. Apa? Baju pink kak. Nah ini baju pink mak teman-teman. Untuk apa? Untuk kasih datang memang fix malam ini. Oke langsung saja kita sambut Musilda. Asik. Lari dulu misalnya mau kupanggil ini Musilda karena banyak orang penasaran juga dengan siapakah ini sebenarnya Musilda. Oke. Jadi saya lontarkan dulu biodatanya nanti koreksi kalau ada yang salah. Oke. Jadi namanya ini Musilda, asalnya Sopeng di Sopeng. Nah, kalau tidak salah kuliahnya di PNUP di PNUP. Betul. Semester akhir, mahasiswa akhir seperti tadi yang Nabi bilang tuh teman-teman. Hobinya itu kalau tidak salah menyanyi di? Ya. Menyanyi juga. Of course. Apa lagi selain menyanyi apa? Galaui mantan. Galaui mantan. Galaui mantan. Kayaknya bukan hobi itu deh. Bercanda aja. Rutinitas itu kayaknya deh memang. Nah lanjut ini teman-teman. Apa tadi mau aku bilang deh? Kenapa kayak tremor ke kurasa berhadapan langsung dengan seorang Musilda ini? Statusnya ini ada cowoknya di. Ya betul. Ada cowoknya teman-teman. Ada cowoknya. Kenapa kita? Oke, betul minta yang aku bilang? Ya betul. Atau ada yang salah begitu ya? Pas banget di. Memang saya kasak atau tahu ki identitasnya orang. Begini Musilda. Banyak ini penasaran sama kau. Siapakah kau sebenarnya ini? Pertama itu yang mau gue pertanyakan. Sekarang selain kuliah di Makassar, apa-apa saja kegiatan tak begitu? Kegiatanku ya begitu. Sebagai influencer apa tuh? Influencer, konten kreator dia juga di. Nah, itu berhubung apakah bisa jadi memang bisa jokokah itu kayak stabilkan manajemen waktumu, kayak mau kerja juga ini tugas-tugasmu di kampus, lanjut lagi konten kreator begitu ya. Kalau saya tuh memang ada kuatur memang scheduleku, dan saat malam toh mama tidur itu kupikir semua bilang apa besok ku kerja jam segini sampai jam segini. Jadi kayak sebelum pagi itu ku tahu bilang apa mau ku kerja begitu. Tapi kalau misalnya begitu deh, bisa sendiri atau ada tim kreatifnya yang bisa manage waktunya atau berdiri sendiri gini jalankan semua. Independen. Dah, betul-betul ini Musilda salah satu Wonder Woman, wanita strong guys. Dah Tommy kalau masalah percintaannya strong juga kah? Strong dong. Tapi bagaimana ini akhir-akhir ini lancar di endorse? Ya lumayan alhamdulillah. Amin. Ini juga di depan salah satu endorse. Jadi Musil tidak datang sendiri teman-teman. Ditemani sama Cozy Drink. Jelaskan dulu varian rasanya. Jadi ini tuh Cozy Drink. Ini varian favoritku. Ini apa tuh? Strawberry Yakult. Strawberry Yakult. Iya, saya suka yang bersoda begitu. Yang bersoda dalamnya Musil teman-teman. Nah, untuk best sellernya sendiri di Cozy itu dia ada Biscuit sama kompon dark coklat. Saya andalanku ini ya setiap ke Cozy kak. Nah, andalannya Iksan itu yang ada Biscuit itu yang Lotus guys. Lotus guys. Nah, apa jadi minum ini saudara? Bah, silakan. Dari tadi mah ini haus. Saya juga ya haus, tapi tidak aku minum. Nah, sambil minum ini sambil juga dilanjut cerita ya toh. Oke. Sekarang sementara proposal ini atau bagaimana? Sementara proposal. Jadi selesai ini? Baru mau sempro. Jadi apa alasan tak kenapa bisa kita undur tadi ini schedule kah? Karena dosen tuh lama ditunggu untuk persetujuan tanda tangan ya. Deh, kayaknya tahun depan saya kualami juga ini di. Berat. Jadi Musil ini mahasiswa akhir ditambah juga konten kreator teman-teman deh. Jadi strong memang perjuangannya ini. Jadi support system itu ada juga yang support selalu. Ada Ji. Enaknya kalau begitu hidup di. Kayak mau juga begitu Tapi susah memang. Saya tuh Musil sudah maka download aplikasi Peduli Lindungi, tapi sampai sekarang tidak ada peduli sama saya sama Lindungi ya. Cari kok tuh.
Dan tidak segampang itu saudara. Mencari mama mencari, tidak ada memang yang pas. Begitu ya. Kau yang pemilih. Tidak ada, saya tidak pemilih ya saudara. Siapa yang mau sama saya gas makan contoh. Bisa itu begitu. Oke, berhubung karena semester akhir kok. Rencananya nanti kalau sudah kok kuliah apa toh? Mau kok insyaallah planningmu ke depan mau kok bagaimana begitu ya? Kalau saya sih lebih ke kayak ku kembangkan kini rutinitasku yang sekarang. Rutinitas. Kayak sebagai influencer. Iya. Sama apa di kayak sejenis bisnis lah. Pengusaha muda juga di rencana mau buka usaha juga. Iya. Nah, BDW jurusan apa Ki di PNUP? Bisnis juga. Kepanjangannya lu PNUP, banyak orang tidak tahu kayaknya. PNUP itu Politeknik Negeri Ujung Pandang, guys. Jurusan Administrasi bisnis. administrasi bisnis. Kayaknya sama-sama juga. Saya manajemen, iya beda kah? Beda kah? Sama aja. Doakan Kak Juana supaya bisa secepat kita lulus kok begitu ya. Cum laude, nah bilang orang-orang teman-teman. Cum laude. Asik. Nah, mendengar tadi kata influencer, banyak juga orang ini penasaran Musil. Sejak kapan kau terjun di dunia begitu ya? Oke, jadi pertama itu toh terjun pas tahun 2000 berapa di 2016 kapan? 2016 Masih teman-teman. masih SMA. Tapi itu lanjut. SMA di mana kita betul by the way? SMA 1 Sopeng. Di Sopeng. Ya. Di situ tuh masih kayak main TikTok Kak. Pertama itu main TikTok Kak yang transisi itu yang kayak mau putar-putar. Oh, transisi yang begini. Gitu. Seret. Gitu guys. Oh iya. Nah, tapi di situ kan kayak bilang orang-orang tuh alay. Kayak bawa penlibat dulu itu tuh yang dihujat. Nah, itu karena Musil saya salah satu lu penghujatnya. Tapi sekarang nanti juga saudara. Karma is real. Tapi sekarang memang TikTok berbeda nih, bukan yang seperti dulu teman-teman. Capek mah dihujat bilang alay. Ya. Jadi situ nih bikin gak konten cover. Seperti menyanyi lagu-lagu apa itu biasanya? Semua. Ya, sama song kalau. Nah, itu awal-awalnya langsung kayak naik juga kontenku gara-gara cover itu. Berjalan terus itu endorse tak selama dari 2016 itu. Masuk saya mau Kak diceritakan secara detail begitu. Tadi singkat sekali kita cerita perjuangan tak begitu ya. Oke, selama 2016 awalnya memang kita Instagram atau TikTok dulu baru Instagram dulu di. Jadi saya tuh dulu kayak punya TikTok toh, tapi ndak ku upload di TikTok. Ku saja. Maksudnya aku bikin saya di TikTok baru ku uploadnya di Instagram. Tidak pakai TikTok Kak. Iya. Nah, tadi SMA 1 Sopeng bilang jadi ini Musil orang Sopeng, memang dia orang Sopeng rata-rata cantik iya, masuk lagi Pak Eko. Saya berharap Jaya juga ada cewekku bisa orang Sopeng. Bagaimana saudara? Kalau mau kok cewek orang Sopeng toh, pergi kok di bawahnya itu pohon kalong. Pergi ke situ bertapa. Nah bilang orang tuh kalau enak-enak kok tainya itu kalong toh, jadi orang Sopeng. Masa? Pergi ke situ bertapa. Tahu tebe Sopeng deh besok. Dia bermalam Kak di pohon-pohon kalong di begitu deh. Nah, kalau kok kotorannya itu kalong dia. Fix bilang jodoh ke orang Sopeng. Ya. Betul itu kah? Mitos kayaknya. Mitos di. Sebenarnya ini kelahiran berapa Ki kah? 2000 di 2000. Ya seumuran kah? Saya 2001 iya. Jadi saya mudah. Junior. Kepanggil Kak makin ini di iya Kak tabe. Nah, selain tadi Musil selain apa? Hobimu tadi main musik. Apalagi hobimu selain itu? Lebih ke main musik Ji. Main musik jadi. Nah, nanti editor ku tampilkan lah video yang menyanyi sini Musil. Oke? Supaya teman-teman lihat hobinya Musil. Ini sekarang kulihat tuh kalau Musil endorse keren sekali memang. Kayak ada wah-wahnya begitu kata-katanya seperti tadi ayam pargo ya apa yang disediang. Burger UFO, bentuk UFO apa di. Nah, kasih kan memang kayak lawakan-lawakan begitu. Salah satu kelebihannya Musil buat endorse. Tapi kok puji sebenarnya. Selang-seling toh kita ambil pertanyaan dulu dari followers toh, teman-teman di dunia maya, sosial media. Nah, Kak Musil umur berapa dan mau menikah umur berapa? Planning menikahnya nih Musil teman-teman. Umurku sekarang tahun ini 22 tahun. Kalau target menikah itu kayak bagaimana di kayak ndak kepikiran Pak begitu. Ndak kepikiran mau menikah. Tapi kalau saya anggaplah contoh, ada orang mau lamar kok. Tergantung tergantung
bagaimana kesiapannya begitu ya? Secara finansial, secara mental, kayak saya juga mengikut ya gitu. Tapi kalau misalnya kan saya perempuan toh, cewek, nggak mungkin kita mungkin bilang mungkin menikah usia segini baru nanti kalau tidak ada aja. Iya betul tahu. Bagaimana ini tanggapanmu tentang cewek yang orang-orang yang biasa bilang cewek itu bisanya di kasur, di dapur, di sumur. Nah ada juga biasa orang juga tuh cewek kalau disebut ini catcalling namanya tuh. Sebenarnya cewek-cewek ada juga biasa contoh juga nah di aplikasi online yang biasa gombal kok kayak bagaimana kah sebenarnya? Jadi kalau Bagaimana pendapatmu kalau kan itu biasa pandangannya itu orang cewek itu kayak supaya ndak di apa kok namanya? Ndak di apa namanya? Catcalling. Ndak di per apa? Ganggu. Ndak di apa namanya? Direndahkan. Ya, ndak direndahkan. Ndak direndahkan. Apa tanggapanmu? kalau masalah yang tadi tuh yang kayak di kasur, di apa, di dapur, dapur, di sumur. Kalau menurutku, Balas itu kalau saya pribadi tidak setuju Kak. Kenapa? Tidak setuju Kak karena saya tipe-tipe perempuan yang kayak harus Kak juga punya penghasilan begitu. Karena apa di laki-laki itu cuma titipan. Kalau ndak diambil sama Tuhan, diambil sama perempuan lain. Nah, terus masalah catcalling tadi, kalau saya menurutku kayak itu sebagai bagian dari kayak pelecehan, tapi bukan yang maksudnya agak berat, tapi saya sebagai perempuan kalau dikasih begitu kayak ndak dihargai sekali Kak. Maksudku kalau gentle kok tuh, kalau laki-laki kok kalau pengen tertarik kok sama kita, datangi langsung begitu ya, atau kayak minta kontak ta atau Instagram ta, atau intinya kayak aja kenalan. Kalau pengen tertarik kok sama kita, ndak begitu caranya kok teriak-teriak begitu kayak bagaimana dia kayak tidak ada sekali harga diri tadi sebegitu gitu. Ini cewek. Tadi di aplikasi online dikasih bagaimana yang mau cerita tadi sini pas iya datang. tadi masa tuh tadi pas aku mau kesini kan naik itu Kak tuh baru Kak turunin kan dari lantai 2 Kak turun Kak, terus bilang begitu anunya drivernya, "Deh cantik tak Kak?" bilang Kak. Baru langsung Kak naik ke situ hendak bati-bati, baru bayangkan itu tuh kayak pas di tengah jalan itu langsung nakasih naik naik ke kaca mobil nah. Masa? Kayak agak panik Kak begitu. Mas sudah terus lihat kayaknya muka aku terus bilang salah pencet Kak. Kacau pakai ini. Malah Kak di situ panik Kak dah. Iya. Ndak tahu ah. Muka-muka cabul memang drivernya. Tidak aja. Ndak saya jika apa yang perasaanku jika apa. Iya, nggak boleh jauh negatif thinking teman-teman. Iya, nah. Tapi kan tadi mau bilang masuk ke saya kalau laki-laki gentle kok begitu datangi langsung minta Instagram tak begini. Kayak aja kenalan kalau mau ke Paeng. Ya, ajak kenalan di. Bagaimana itu contohnya langsung Kak datangi kok begitu. Iksan, begitu. Tidak. Atau bagaimana? Bagaimana di? Ndak kita juga Bang. Permisi Kak. Iya, permisi. Tertarik Kak sama kita, begitu? Ya jangan kata cewek itu ndak takutnya suka. tuh ilfil ki cewek Kak. Cewek itu iya betul, cewek itu ilfil ndak suka sekali sama cowok yang kayak agresif sekali begitu. Oh, agresif sekali. Bagaimana Paeng? Ndak tuh dia cara. Kalau kau pribadi bagaimana caramu yang lebih suka begitu? Karena saya tipe orang yang kayak ndak pernah Kak kenalan langsung sama cowok, maksudnya kayak langsung Kak dekati, kebanyakan cowok yang langsung dekati kayak itu langsung minta nomor WA dan kayak ndak bati-bati. Nah saya itu biasanya kenal Kak sama cowok dan kayak berujung kayak sampai kayak pacaran atau apa itu dari sosmed sih. Dari baru sosmed ketemu begitu. Baru dari sosmed semua di. Karena saya tuh kalau didatangi langsung Kak begitu juga Risih. agak risih Kak. Agak Kayak risih, Di. jangan sampai ini orang kayak ada niat jahatnya sama saya, kayak agak takut juga toh. Apalagi kalau berewak mukanya itu orang. Baru gondrong. Tapi enggak jika ya Kak baju tinja kok. Asik. Tapi menurutmu ada juga cewek yang suka langsung didatangi. Saya juga sebagai cowok cool suka Kak datangi cewek. Iya, betul. Iksan. Kalau saya pribadi enggak begitu Kak, tapi pasti banyak juga cewek lain yang suka begitu. Tapi menurutmu lebih enak mana yang diminta dulu, Instagram atau langsung WhatsApp? Instagram lah. Kalau WhatsApp kayak karena di situ mi tempatnya sosialita cewek-cewek Kak. Iya, kayak saya jujur kalau orang minta misalnya mau kenalan sama saya, kalau langsung WA minta kayak diam Kak baru bilang Kak begitu. Tapi kalau Instagram minta ya of course langsung aku kasih. Mantap. Gitu karena kan banyak gitu enggak terlalu privasi WA aja gitu.
gitu guys. Takutnya juga tuh kalau misalnya langsung ditanya apakah ada cowoknya begitu tapi ke WC. Kalau di WA dulu tuh bisa aku pantau-pantau dulu di story atau Ya. lihat bio Instagramnya adakah Adakah atau nama adakah ini? tulisan di bio Instagramnya Atau di sorotannya. Contoh kau ini ada Mika di bio Instagram. Iya ada dong. Beuh. Mantap. BTW menjalin berapa bulan Mi nih hubungan takkan dah? Dinda. Tujuh 7 tahun. 7 bulan baru 7 bulan. 7 bulan. Sebentar. Deh. Udah pernah saya pacaran selama itu, guys. Saya paling 2 bulan tapi saya memperbanyak kenangan, saudara. Memang. Ampun yang banyak kenangannya. Jelas. Tadi baik-baik juga hubungan tak toh. Ini kuliah Baik. bersemangat jadi asik. Baik. Insyaallah. Insyaallah. Moga bertanya nih yang super panas. Apa yang ndak musukakan dari pasanganmu ya sekarang? Ndak kusukakan dari pasanganku itu sih saya tuh kayak suka kak dikabari. Memang ndak ada kabar ke pasanganmu Dia sekarang? kayak nak kabari aja, tapi dia tuh tipe orang yang kalau dia tipe orang yang ndak terlalu explore ki perasaannya begitu. Pendam. Maksudnya kayak mungkin cara sayangnya sama orang itu beda tuh. Ya, begitu juga laki-laki. Nah, saya dulu sedikit. Nah, semua itu laki-laki ndak sama. Jangan kusamakan nih Yonglek sama B.J. Habibie. Karena itu semua cowok tuh beda-beda caranya kasih bahagia pasangannya. Ada cowok kasih bahagia pasangannya dengan waktu. Ada cowok kasih bahagia pasangannya dengan materi. Ada cowok kasih bahagia pasangannya dengan romantis begitu ya. Perhatian begitu. Tapi kalau bisa tiga-tiganya kenapa harus satu, Di? Iya, harus kalau bisa tiga-tiganya harus satu. Tapi yang di antara semua itu yang mana lebih suka? Perhatian, waktu atau materinya? Waktu, Di. Tipe-tipe cowoknya. Bagaimana sebenarnya ini? Tipe cowok mengusil yang sekarang tipe cowok yang mendapatkan itu tipe cowokmu. Sesuai dengan yang mau ini sekarang. Tipe itu sudah ndak berguna kalau jatuh cinta kita tanpa alasan. Gila kak. Betul. Haru. Tapi kalau mau dibilang tipe cowokku tuh yang pertama yang kulihat dari cowok itu pasti harus wangi. Semua cewek pasti kayaknya suka itu ya. Harus wangi. Dan saya suka kak cowok yang rapi. Kalau dari segi fisik itu suka kak yang rapi. Apa lagi ya? Kalau masalah sifat tuh aku suka cowok yang penyayang sama sama kayak bertanggung jawab, pekerja keras. Itu kayaknya deh. Itu kayaknya 3, Di. Nggak suka nggak suka selingkuh, setia, pokoknya itulah. 3, Di. Tadi yang paling penting ini. Pertama itu wangi, kedua rapi, ketiga penyayang, bertanggung jawab. Kau ini tipe-tipe cewek yang suka kau diromantisi atau humoris? Humoris. Suka cowok yang humoris. Jadi tidak suka yang romantis? Suka tuh iya, tapi Gila mau pengen dua-duanya. Oke. Memang cewek rempong sekali Kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih satu? Betul. Kalau bisa 2 kenapa harus 1? Kayak kalau ditanya kayak bilang berapa uang panai tak kayak ndak ku tahu ki maksudku itu tuh uang panai urusannya keluarga tak begitu ya. Saya sebagai perempuan ini yang kayak perempuan yang mau misalnya kayak mau dilamar toh kita sebagai perempuan kalau ditanya ki bilang berapa panai tak ndak itu jawab ki karena itu kayak kok mami negosiasi di dalam situ. Kayak sama keluarga aku sama Nuki itu yang bukan urusanku, itu urusannya keluarga aku. Tapi gue udah dengar orang Sopeng mahal-mahal kina. Ada yang apa 500 1 M apa? Tergantung Itu yang kemarin kabar-kabar itu orang Sopeng kah? Ada yang masuk di berita-berita. Apa ya? Gila kak, bahaya orang Sopeng pak. Tergantung bagaimana kau bisa lihat kualitasnya perempuan tuh. Karena kalau misalnya kayak bagaimana dia maksudku kalau cowok berpikiran yang panjang, kalau uang panai misalnya 50 juta 60 juta baru mau kok ditemani seumur hidup, kayak kita masakkan ke kita jagai anakmu, kalau betul-betul panjang pikiranmu pasti kayak mau kasih juga yang iya tahu. Bilang mau kopai 500 juta. tidak Sarjana Tomaki, pintar Tomaki masa, pintar Tomaki cari uang. Tapi kedepannya ini kalau sudah kau nikah, apakah mau kau wanita karir atau mau kau yang stay memang di rumah begitu? Saya mau kak begini, mau kak stay di rumah, mau kak kayak bagaimana jadi ibu rumah tangga yang kayak punya penghasilan, misalnya jadi owner. Kan owner itu biasanya mereka lebih kebanyakan
tinggal di rumah dan ada yang atur ke Iya, bisnisnya sama ya itu tetap jalan endorse gitu Ji. Tapi di rumah Iya di rumah Ji. Kayak muka juga punya waktu lebih untuk anuku keluargaku. Ya, Gitu. betul. Jadi begitu kayak Mantap. muka punya bisnis sekaligus kayak Bisnis tetap kos mau jalan. kodok. Bisa Iya. ya. Saya tuh jujur kan 2016 itu main TikTok tapi endorse pertamaku itu di tahun 2018. Jadi 2 tahun ini nggak ada endorse. Iya 2 tahun cuma kayak freelance begitu? mengembangkan dia maksudnya Kayak- kan masih sedikit juga followersku toh. Dan dari main TikTok yang transisi itu kayak dapat kak 5 ribuan lah followers. Iya. Itu pun dari Jawa Ji, nggak ada di Iya. Makassar apa. Dari Makassar. Pas bikin mah konten-konten cover itu ya lumayan bertambah naik sekitar 10 ribuan lah toh. Dan di situ pas ku cover lagu di situ ada endorseku. Lagu apa itu? Lagu banyak tuh lagu-lagu. Iya. pop. Contoh ini kemarin semua Anasun gitu. Iya. Itu kenapa bisa muncul langsung di pikiranmu mau ku buat itu? Dia tuh kayaknya tembus berapa view itu, Di? 1,8 1,8 viewers, Di. 1,8. Nah, ada ini juga orang bertanya, kenapa bisa terpikirkan itu? Karena bisa terpikirkan itu karena begini awalnya toh kayak kehabisan konsep sekali mah ini mau bikin cover karena Ya. kan yang masih kontenku yang masih dominan itu cover lagu dan kehabisan konsep mau kurasa tapi bilang kak muka coba-coba deh cover di TikTok. Cover di Bikin TikTok. Nah kan awalnya memang sempat ya FYP di TikTok tapi pakai bahasa Makassar kak. Dan ada kontenku yang lain tapi tidak pakai bahasa Makassar, bahasa Indonesia Ji, tidak FYP Ki. Dan kebanyakan kontenku sebelumnya itu kalau pakai bahasa Makassar kak jawab pertanyaan itu logat Makassar lah bukan bahasa Makassar. FYP Ki. Nah di sini tuh muka kurasa cover lagu. Nah kan saat itu yang lagi booming apa Everything Sucks. Nah itu Just kidding. ya itu. Dan ada kulihat orang dari Jawa, Jakarta, Jakarta. orang yang kayak cover kita tapi pakai bahasa Indonesia Ya. semua bang Saat bercanda dan baik jitawa. nah itu awalnya mau ku cover Ya. itu awalnya mau ku cover yang kayak semua itu Ya. itu awalnya mau ku cover Tapi sudah kenapa- matik ya. ini sudah matik kodong baru kupikir lagi bilang kayak ada sekali anunya kayak yang menarik dari Iya. kontenku jadi bilang coba yang pakai bahasa Makassar di situ kayak konsep di kertas bahasa logat Makassarnya jadi bilang kau nah ciri khasnya Makassar lah aku pakai Iya. itu sih kayak dan tidak menyangka kak langsung kayak ramai sekali Ramai sekali, Di. Tapi ndak ada di komen hujatnya begitu ya. ada lah karena bilang ke perempuan kau tuh baru bicara kasar kok kayak Iya. Sun kan saya tuh Sun Ji mau sebut tuh ndak bilang Joko. gitu. Ndak bilang Joko. Nanti sedikit. Sun Ji mau bilang tuh. Iya, kan bisa jadi sunset atau sunlight gitu. Ya, Tuh, tahu. semua anak Sunrise. sunrise. Tahu. Tapi bagaimana tanggapanmu tentang haters biasa? Ada haters muka? Aduh, banyak. Banyak hatersnya musil dong. Ya. Bengkok saja sedikit alisnya musil di haters misalnya apa di komen. Iya kan gitu kan? Apa biasa komen-komen apa biasa mau dapat? Tergantung kontenku sih. Biasanya tuh paling sering apa? Kalau biasanya yang banyak head kak itu dulu yang ada satu konten kayak isinya head semua ribuan Masa? isinya head semua dan di situ kayak kan dia kayak menangis kayak telepon pacarku baru gak curhat. Apa konten? Apa memang konten musik itu? Konten yang apa nih? Oh ini yang kayak 5M panaiku 5M baru bilang kayak masa gara-gara sepele masa gara Sony gitu orang ku pakai kayak masa gara-gara masalah sepele kayak nggak direstukan begitu karena bukan 5M yang minta sama cewekku itu kata-katanya dan cuma konten dan orang banyak yang ambil serius Ki. Baru pasti komennya orang ada begini tuh bilang 5M baru ndak ada bisa kerja begitu. Iya bukan cuma itu fisiko juga Masa? ya body shaming Mila kayak 5M baru spek purba aja dia bisa begitu. Masa deh kacau. Tunggu lu musil. Spek purba. Tidak tahu kau sembarangan lo bilang. Spek purba deh tapi bagaimana tanggapanmu kau menurutmu gitu menangis kau musil? Sebenarnya bukan itu yang kasih menangis kak. Apa ya? Tunggu dulu. Apa
lagi pengen kasih menangis kok. Ayo dulu. Terbayang-bayang manusia purba kau. Balas batu makaku dong. Sambalai. Kecono kau jangan saya begitu musil deh. Spek purba. Aslinya cantik ini cuma belum pukul langsung ketemu saudara. Jadi bilang ku begitu. Kau juga orang bercanda jadi konten nanggap serius ke. Ya, bagaimana tanggapanmu? Kalau saya tuh komentar begitu ke orang kayak fisikku lebih ke saya tuh. Yang lu ketawa-ketawa. Ya baru. Kalau kasih begitu kak, kayak fine aja masih kuterima aja saat itu. Kayak Jarang gua. Oke, pendapatmu tadi tentang itu. kalau saya dikomentari kayak begitu kak body shaming atau dikomentari intinya kalau saya mau kata-kata itu masih kuliah lihat juga maksudnya masih notes bukan masalah besar untuk saya, tapi di saat bawa orang tua aku kayak jelek-jelek kan juga orang tua aku gara-gara itu orang pandai kayak kira mau aku matre atau kayak bilang kaya jika keluargamu begitu ya, berminta aku segitu kayak kira apa jual aja orang tua aku begitu ya. Intinya begitu lah, kayak intinya dia bawa ke orang tua aku di situ menangis mak karena bilang kak kenapa kayak konten dia baru sampai orang tua aku juga mau kata-katain gitu ya. Iya tahu. Di situ langsung ku nonaktifkan komentarnya. Masa satu kata lu buat haters semua? Apa di? Atau kata-kata lu buat haters semua? Apa kata-kata hatersku? Apa di? Surga ki. Kan cuma menilai saya dari covernya, dari konten-kontenku dan nilai kak dari instastoryku yang cuma durasi 15 detik. Mungkin berpikir kok tuh bilang bahagia terus kak karena konten-kontenku kayak ya untuk kontenku kayak have fun begitu ya. Tapi bagaimana itu yang gue lihat cuma seberapa persen 0,01% dari hidupku karena kalau kau benci saya karena konten-kontenku itu cuma bagian kecil dan itu bisa jadi gimmick juga untuk hibur kalian. Nah bilang kak tuh kontenku beng ndak rame kalau ndak menyindir kak. Maksudku coba beng cek dulu kontenku. Terus saya bikin konten begitu yang kayak menyindir bukan berarti ku alami sih, cuma karena itu lagi tren dan pasti berpikir ki juga bilang apa yang bagus untuk memancing orang komentar toh. Nah bukan berarti dialami, jadi kalau komen ki bilang ndak nyindir ndak rame kayak gimana gitu, ndak paham kok gitu karena dipikir juga kita biar ndak sesuai sama kehidupan nyata tapi pasti berpikir ki juga berpikir keras ki untuk bikin konten-konten kata-kata yang unik lah. Iya betul tahu. Gitu. Berarti kalau tersinggung kayak kau Mi? Iya, tersinggung itu pilihan. Iya. Kalau sampai sekarang kalau saya bilang masih aman Ji. Masih aman Ji. Keluarga aman. Kalau keluarga aku saya toh sebenarnya enggak ada masalah, cuma caranya orang tuaku itu treat kak, perlakukan kak kayak bukan kak perempuan. Ya, ngerti kok? Kayak apa Ji? Laki-laki? Nggak tahu deh cara bagaimana, cuma saya itu toh mungkin kulihat sepupu-sepupuku atau teman-temanku yang selalu kayak dihubung sama orang tuanya lah, ditanyakan kabarnya. Kalau saya toh kalau bukan saya yang inisiatif duluan untuk hubungi orang tua aku, mungkin kayak ndak nanu kak. Saya juga begitu ya. Nah itu aku bilang kayak cewek-cewek lain, teman-temanku yang lain perempuan kayak ditanyakan bilang gimana atau apa. Kalau saya mungkin bisa muka juga positif tinggi, mungkin udah percaya mah toh. Iya betul. Percaya mah, dan apalagi juga dari SMA itu ndak tinggal sama orang tua aku juga, maksudnya kayak tinggal sama tanteku. Begitu Ji, kayak jarang kak jarang kak kontekan sama mereka. Kalau saya tuh tisu saudara mau menes kayak musil. Tidak. Mau saya tuh ditanyakan tuh kabarku begitu ya. Bagaimana kabarmu nak? Kayak kadang tuh. Masa 1 bulan tidak pernah kau hubungi? Dalam 1 bulan tuh paling 1 kali Ji. Ya, mau berapa kali kah? Setiap malam? Setidaknya 1 kali seminggu tuh. Kenapa kau tidak berinisiatif kau yang telepon begitu ya? Itu bilang maksudnya kak, bukan saya inisiatif. Oh iya. Enggak toh. Tapi mau saya tuh kayak ditanya tuh kabarku begitu ya. Dan apa perhatian sedikit sama saya karena tuh kesepian sekali kak begitu. Biasa di
dia jatuh sendiri terus dia merasa kayak dari tempat cerita Ya. begitu. Teman-temanku juga kayak beberapa aja yang betul-betul open kak sama mereka. Kalau mereka nggak sempat minta saya, nggak tahu mak. Gitu. Betul. Gitu guys. Dipatahkan oleh keluarga juga biasa orang. Kalau cinta ya aman Ji. Aman sih. Kenapa nggak begitu? Gak berharap pendapat gitu. Ih, berharap ndak aman sembaran tongi. Kalau temannya aman Ji. Sekarang itu banyak itu teman-teman yang two face. Saya tuh bagaimana di kalau masalah muka dibenci sama orang atau dia mau suka sama saya kan bukan urusanku toh, bukan urusanku kau mau benci sama saya, kau mau suka sama saya. Cuma jangan sampai ku tahu bilang mau kasih begini kak. Karena kalau ku tahu pernah kamu kasih begini, pernah kamu jelek-jelekkan, nggak bakalan mau ku pasti akan malu kok kalau butuh sama saya karena nggak bakalan mau ku bati-bati. Seorangnya begitu kak, itu jelekku. Kalau misalnya tuh kalau nggak ku suka nih orang, maksudnya kayak ku tahu nih pernah kan kasih begini, nggak bakalan ku perlakukan baik nih. Itu kekuranganku. Tapi ya Biar minta maaf ya. Memaafkan ya, tapi maafkan, Ji. Tapi kalau minta bantuan kita mungkin kayak sewajarnya Ji ku bantu, bukan dibilang berkorban sekali kak. Oh, Atau iya. mungkin bodo amat ya kalau butuh Ki. Begitu. apa keresahanmu begitu ya? Keresahan yang ingin kau speak up tapi ndak apa? Tidak ada waktumu, tidak kau begitu ya? Keresahanku seperti apa? Sebagai konten kreator lah contoh. Contoh keresahanku sebagai konten kreator toh. Selain tadi karena santai. selain tadi yang ku bahas tentang hate comment toh, itu salah satu keresahanku. Kayak kenapa orang-orang nggak berpikir dulu begitu sebelum mengetik. Iya. Untuk itu pertama. Kedua, Manusia purba. Nah, lanjut. Lanjut. oke. Yang kedua itu kadang resah aja sih. Sebenarnya bukan urusanku sih, Iya. cuma kayak merasa di Resah juga. Resah juga. Imo juga sampaikan yang begitu. Dibalas sumi saudara. sebenarnya tuh kayak ya bukan urusanku, Iya. bukan, tapi kayak sebenarnya saya yang pendam sendiri kayaknya dari dulu. Saya yang pendam sendiri. Itu saya ada orang yang mau open endorse pasang fee tapi followersnya Bilang nih, apa ya beli gitu beli. kayak kentara aja dilihat Iya. itu aja kayak resah aja baru nggak tahu sebenarnya kok keresahanku sih tapi Nah, mau juga sampaikan itu buat buat owner-owner usaha, buat orang-orang yang ada usaha yang sekarang, kalau mau kita endorse bisa juga. Kalau misalnya mau lihat kilo potensinya, boleh lihat minta inseknya apa dan lain-lain, karena itu penting sekali di. ya penting sekali. Nah, orang juga itu lihat Ki, kalau mau kita endorse, nah lihat dulu potensi tak bagaimana. Karena nak percaya Ki, maka dari itu nah endorse Ki. Bilang maju di sini karena sudah tak bilang keresahanmu. Saya keresahan kok begini. Kita itu sebagai konten kreator, bisa dibilang konten kreator maka ini di. Apa lu bikin konten Iya, kreator? bisa dibilang konten kreator gitu. Nah, biasa itu orang yang pelaku bisnis yang endorse gitu. Iya. Toh. Biasa banyak sekali permintaannya begitu ya. Masuk saya kontenku begini. Ngevlog di saya kontenku begitu ya. Saya bukan tipikal konten yang begini Kak, begini. Nah, semakin diatur Kak semakin sulit kurasa. Jadi mau Kak aku bilang kalau misalnya mau endorse Kak, kasih mak pribadi, saya pengen ngaturkan bagaimana konsepnya dan lain-lain. Mau Kak saya jadi diriku sendiri begitu ya. Gitu. Saya juga kayak bagaimana di kadang misalnya tuh kayak saya malas-malas kayak aku rasa bikin konten yang briefnya itu kayak memaksa. Misalnya kayak briefingnya kayak disuruh Ki begini harus pakai ini harus kayak adalah nah atur untuk dilakukan. Iya. Tapi kayak yang punya usaha bilang muka ini muka misalnya bisa aja mau atur bilang ininya aku sampaikan Iya. sampaikan tapi jangan sampai konsep tak yang mencampur tangan Iya, gitu. betul. Karena kita juga punya konsep sendiri dan ditahu apa seleranya audiens. Iya, betul. Gitu. Apa seleranya penonton Followers tak? Ya betul. Begitu. Jadi kalau kau atur Ki dan jelek feedbacknya itu bukan Salah tak sendiri. tapi sebenarnya memang tuh banyak pelaku bisnis toh yang kalau endorse Ki tujuannya kayak masih banyak yang pemikirannya minim tujuannya untuk tambah-tambah followers. Ya, betul. Kayak, kenapa sedikit yang follow padahal kan endorse sebenarnya lebih ke kayak perkenalan produk. Ya betul. Kayak- Saya juga toh begini saya menurutku kalau misalnya masalah begitu,
kita itu nggak bisa dipaksa followers tak beli produkmu. Betul. Kita cuma media informasi yang menyampaikan bahwa ini ada produk begini. Tergantung lagi apa yang dibutuhkan followers tak. Begitu sebenarnya. Terkait endorse juga ya, Ya. kayak bilang ki bohong tuh. Ya. Mau tanggapi keresahanku juga ini kayak kalau endorse bilang ku bohong. Saya mau bilang kita itu endorse tuh ditanya ki dulu kelebihannya, bilang apa kelebihannya, bukan berarti bohong ki, cuma lebih ke diungkapkan ki apa produk knowledge-nya atau misalnya kelebihannya ini apa, bukan bilang mungkin menambah-nambahkan sih, cuma berdasarkan dari apa nih kelebihan yang namiliki dari produk itu. Iya. Begitu. Kan misalnya saya itu jujur kalau endorse kata kalau murah ki memang pasti kuungkapkan bilang harganya murah, tapi kalau ndak murah ndak kubilang kan, ndak mungkin tuh, ndak mungkin kekurangannya mau diungkapkan. Iya betul. Diungkapkan semua kelebihannya, bukan berarti bohong ki, tapi memang ndak mungkin diungkapkan kekurangannya karena namanya juga dibantu orang untuk promosikan ki. Iya, masa tahu mau diungkapkan anu tadi. Contoh, saya musil makanan semua rata-rata yang kupromosikan. Kira-kira di antara semua itu ada yang tidak enak? Pasti ada. Tapi berusaha saja tampakkan ke kau bahwa ini enak, saudara. Berhubung karena waktu dan tempat juga, ini juga nangusir yang punya tempat. Mami juga balik di saudara. Lampu, nggak Iya, mati, mau juga habis token saudara. Anu juga musil perempuan toh. Nggak boleh pulang terlalu malam karena sekarang sudah jam 9 teman-teman. Oke, sebelum ditutup ini, alangkah baiknya kita dulu pakai passwordnya si Mukarata. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, what's up? Nah, sekian dari si Mukarata. Pamit undur diri. Assalamualaikum. Thank you sobat.